Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan 1 yang berjudul Review Kuliah Umum bagian 2. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview kuliah umum dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Review kuliah umum ini akan berisikan poin-poin penting dari tiap bab materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 15 ini adalah mahasiswa mampu membuat rangkuman isi kuliah umum dari materi kuliah minggu 9 sampai minggu 14. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain penulis Bahri dengan judul Modul Pengantar Kewirausahaan penerbit Kiara Media, 2 penulis Mursidi dengan judul Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan penerbit Lakeisa, 3 penulis Sari dengan judul Kewirausahaan dan Bisnis Online penerbit Yayasan Kita Menulis, 4 penulis Muhson dengan judul Buku Ajar Entrepreneurship Kewirausahaan penerbit Kuepedia. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Presentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 40% nilai tugas. Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dengan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar kegiatan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Proses manajemen yang mengarah pada efektivitas kegiatan didasarkan pada proses pengerjaan yang benar. Sementara proses manajemen yang mengarahkan pada efisiensi kegiatan yang mengarahkan pada pelaksanaan pekerjaan dengan benar. Fungsi manajemen dimulai dari tahap perencanaan kegiatan manajemen. Setelah kegiatan manajemen sudah direncanakan, tahap berikutnya mengorganisasikan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kegiatan diimplementasikan sesuai rencana yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, tahap pengendalian dan evaluasi kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jika ada dalam tahap tersebut ditemukan kesalahan, maka evaluasi harus dilakukan dan dapat ditelusuri pada tahap-tahap sebelumnya. Mengapa manajemen diperlukan? Berikut ini beberapa alasan mengapa manajemen sangat diperlukan baik dalam organisasi bisnis, publik maupun nirlaba. 1. Untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Kedua, menggabungkan tujuan-tujuan yang ada supaya bisa harmonis dan terintegrasi. Ketiga, membangun keunggulan daya saing dalam menghadapi persaingan dan tuntutan terkini. Keempat, menjaga harmonisasi semua pihak-pihak yang terkait dalam organisasi. Hal ini sangat penting karena mengelola manusia tentu membutuhkan suatu ilmu dan seni yang berbeda dengan sekadar mengelola lingkungan fisik. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Asas perencanaan berkisar pada 2 hal. 1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kedua, pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut, baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut yang terlebih dahulu harus dipilih pula. Ada 4 langkah perencanaan dan dapat disesuaikan dengan semua kegiatan perencanaan pada semua tingkat di dalam organisasi. Tahap pertama, tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Tahap kedua, definisikan situasi saat ini. Tahap ketiga, identifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan. Tahap keempat, kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Terdapat beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia, diantaranya disampaikan oleh 1.
Malayu SPH Hasibuan menyatakan bahwa MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kedua, Elbadiansyah menyatakan bahwa MSDM adalah sebuah ilmu atau cara untuk mengatur bagaimana hubungan serta peranan tenaga kerja manusia yang harus diberdayakan secara maksimal, efektif dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Ketiga, A.F. Stoner menyatakan MSDM adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasuki suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia melibatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, Human Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Kedua adalah Job Analysis, yaitu menganalisis dan menjelaskan secara rinci mengenai masing-masing pekerjaan atau jabatan dalam perusahaan atau organisasi. Ketiga, Recruitment dan Selection, yaitu perekrutan dan penyeleksian karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat, sistem, tata cara, dan proses yang telah ditentukan. Keempat, Orientation and Induction, yaitu memperkenalkan perusahaan, budaya, nilai, dan etika kerja. Kelima, Performance Appraisal, yaitu penilaian prestasi dan kinerja karyawan guna melakukan promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. Keenam, Compensation, Planning and Remuneration, yaitu perencanaan dan pemberian kompensasi pada karyawan. Ketujuh, Motivation, Welfare, Healthy and Safety, yaitu memotivasi, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan, dan juga keselamatan kerja. 8. Industrial Relation, yaitu menjaga hubungan dan komunikasi dengan serikat pekerja. Terdapat beberapa pengertian manajemen operasi, antara lain yang pertama, manajemen operasi adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan input menjadi keluaran output. Yang kedua, menurut Fogarty, manajemen operasi adalah suatu proses yang secara berkesinambungan, kontinu, dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Ruang lingkup manajemen operasi dan produksi meliputi yang pertama adalah seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi. Kedua, seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Ketiga, pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit bisnis. Keempat, rancangan tata letak, layout, dan arus kerja atau proses. Kelima, rancangan tugas perusahaan. Dan 6, strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Rencana pemasaran merupakan pernyataan tertulis tentang suatu strategi pemasaran dan detail-detail mengenai waktu untuk melaksanakan strategi tersebut. Rencana pemasaran harus menyebutkan hal-hal berikut secara detail. Yang pertama, bauran pemasaran yang akan ditawarkan, kepada siapa, yaitu pasar target dan untuk berapa lama. Kedua, sumber-sumber daya perusahaan apa saja yang ditampilkan sebagai biaya akan dibutuhkan pada tingkatan berapa, mungkin dari bulan ke bulan. Dan ketiga, hasil-hasil apakah yang diharapkan, penjualan dan keuntungan setiap bulan atau kuartal, tingkat kepuasan pelanggan, dan sejenisnya. Berikut ini adalah teknik bauran pemasaran 7P. Bauran pemasaran merupakan strategi pemasaran yang dilaksanakan secara terpadu atau strategi pemasaran yang dilaksanakan secara bersamaan. Pertama, dilihat dari produk. Kedua, dilihat dari price atau harga.
Ketiga, dilihat dari promotion atau promosi. Keempat, dilihat dari place atau saluran distribusi. Kelima, dilihat dari people atau sumber daya manusia. Keenam, dilihat dari proses atau kegiatan proses. Dan yang ketujuh adalah dari packaging atau yang dilihat dari kemasan. James C. Van Horn dalam Kashmir mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Fungsi dari pembuatan keputusan manajemen keuangan dibagi ke dalam 3. Yang pertama adalah keputusan sehubungan dengan investasi, berkaitan dengan jumlah aktiva dimiliki, kemudian penempatan komposisi masing-masing aktiva. Misalnya, berapa alokasi kas, aktiva tetap, atau aktiva lainnya. Keputusan investasi ini berkaitan erat dengan sisi kiri dari laporan keuangan neraca. Kedua adalah keputusan pendanaan, merupakan keputusan yang berkaitan dengan jumlah dana yang disediakan perusahaan, baik yang bersifat utang atau modal sendiri, dan biasanya berhubungan dengan sebelah kanan laporan keuangan neraca. Ketiga adalah keputusan manajemen aktiva. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan aset secara efisien, terutama dalam hal aktiva lancar dan aktiva tetap. Pengelolaan aktiva lancar berkaitan erat dengan manajemen modal kerja, dan yang berkaitan dengan aktiva tetap adalah yang berkaitan dengan manajemen investasi. Bidang keuangan dalam kajian manajemen keuangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu financial service, yaitu bidang keuangan yang berhubungan dengan pembuatan desain dan konsultasi produk finansial baik kepada individu, bisnis, dan pemerintah. Di sini dibagi menjadi loan officer, pialang, dan konsultan keuangan. Yang kedua adalah managerial finance, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan tugas-tugas manajer keuangan di perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangan perusahaan. Antara lain adalah menyusun budget, peramalan keuangan, manajemen kas, administrasi kredit, mencari dana, dan melakukan investasi. Manajemen keuangan dianggap penting karena perusahaan dalam operasionalnya memerlukan real asset atau aktiva yang nyata, digunakan perusahaan yang semuanya harus dibayar. Misalnya real asset yang berwujud seperti mesin, gedung pabrik, kantor, tanah, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud seperti merek dagang, tenaga ahli, dan lain-lain. Sumber penawaran modal ditinjau dari asalnya, pada dasarnya dapat dibedakan dalam 2 sumber, yaitu sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, contohnya seperti laba ditahan dan depresiasi. Kedua adalah sumber eksternal adalah metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan, dinamakan pembelanjaan dari luar perusahaan atau external financing. Contohnya seperti modal sendiri dan modal asing. Analisis titik impas atau break-even point merupakan keadaan yang menggambarkan suatu perusahaan yang tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Analisis break-even point atau BEP bisa juga disebut analisis titik impas. Merupakan teknik analisis yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui atau merencanakan jumlah produksi perusahaan pada saat tidak untung dan tidak rugi. Dia dapat dilihat di rumus di bawahnya. Rumus BEP dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu dari sisi unit dan dari sisi rupiah. Metode nilai bersih sekarang atau net present value atau disingkat NPV merupakan metode untuk mencari selisih antara nilai sekarang dari aliran kas neto atau proceed dan nilai sekarang dari suatu investasi atau outlays. Uang memiliki nilai yang berbeda apabila waktu yang memperolehnya juga berbeda. Hal ini karena adanya faktor diskonto yang berupa bunga dan biaya modal lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka metode net present value akan mengakomodasikannya tentang nilai waktu uang dalam suatu investasi. Berikut ini adalah rumus dari NPV, yaitu adalah nilai investasi awal ditambah dengan aliran kas neto pada periode T dibagi dengan tingkat diskon yang dihitung berdasarkan dari jangka waktu proyek investasinya atau umur proyek investasinya berapa. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.